siang hari ini tolong itu lantainya dibersihkan dulu dan dipungut sampah-sampahnya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, boleh ketua kelas doakan doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita masuk, di sini ada kesepakatan kelas. Boleh kepada Rohana tolong bacakan kesepakatan kelas. Yang pertama itu berdua sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua itu tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Yang ketiga itu menjaga kebersihan kelas. Yang keempat itu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kelas. Yang kelima itu tidak menggunakan telepon genggam saat proses belajar mengalir di dalam. Gimana, sepakat? Sepakat. Ibu. Iya. Selanjutnya ada dengan pembelajaran. Kepada Rasti, boleh dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami, mengevaluasi, dan mengajarkan situasi yang berisi ajakan atau imbauan berdasarkan fakta dan alasan yang logis untuk berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk apa itu teks persuasi, Ibu mau mengabsen kalian dulu. Di sini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa itu? Rendel dan Fitri. Kemana mereka? Sakit. Untuk orang tua itu. Semoga bisa mereka cepat pulih. Supaya di pelajaran berikutnya mereka bisa gabung sama kita. Sebelumnya udah ada belum yang tahu apa itu teks persuasi? Belum. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, jadi teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan membujuk, mengajak, mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti pendapat, melakukan tindakan, atau menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Jadi itulah yang disebut teks persuasi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks persuasi. Kepada Nazwa boleh dibacakan untuk kita semua. Yang pertama itu ada berisi ajakan atau bujukan, lalu menggunakan kata-kata persuasif seperti ayo, mari, hendaknya, sebaiknya, dan jangan. Lalu disertai fakta atau data yang meyakinkan membaca, bertujuan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan. Iya, itu adalah ciri-ciri teks persuasi. Di sini udah paham ya? Udah. Kalau sudah paham kita lanjut saja. Selanjutnya yaitu struktur teks persuasi. Yang pertama itu adalah pengenalan isu. Di sini penulis memperkenalkan masalah atau topik yang akan dibahas. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Di situ berisi alasan, fakta atau data yang mendukung pendapat penulis. Yang ketiga yaitu ada pernyataan ajakan yang berisi bujukan atau ajakan kepada pembaca. Selanjutnya itu ada penegasan kembali. Di sini menegaskan kembali ajakan yang telah disampaikan. Di sini ada kaidah kebahasaan. Boleh kepada Rasti dibacakan buat kita. Kaidah kebahasaan yang pertama. Kaidah kebahasaan teks persuasi menggunakan kata ajakan, ayo, mari, hendaknya, sebaiknya. Yang kedua ada menggunakan kata kerja imperatif, perintah, jagalah, lakukanlah, hindarilah. Ketiga ada menggunakan kata-kata yang bersifat meyakinkan. Yang terakhir ada menggunakan fakta dan data sebagai pendukung argumen. Iya, jadi ini adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks persuasi. Nah, di sini ada contoh teks persuasi. Di sini
Ibu mengambil contohnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Kepada siapa yang mau membacakan ini buat kita? Boleh, silakan. Intinya itu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana yang sehat dan nyaman. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir atau berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan dan kenyamanan hidup akan terjaga. Iya. Kalian tahu nggak kenapa ini termasuk teks persuasi? Karena berupa ajakan. Iya. Mari kita mulai. Iya. Karena mengajak. Nah, ibu udah berikan contoh teks persuasi. Sekarang ibu akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kelompok karena ada yang tidak datang, jadi kalian bertiga satu kelompok. Oke, boleh Ibu. Boleh ya ini diikuti. Iya Ibu.
Boleh berikan tepuk tangan. Iya. Jadi tadi teman kalian sudah membacakan satu teks persuasi. Kenapa bisa dibilang persuasi? Karena dia ada ada. Iya. Oh baik. Sepertinya kalian juga sudah mengantuk, sudah capek. Sebentar lagi kita pulang. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita ada selama ini? Ibu, silakan masuk. Jadi kesimpulannya teks persuasi itu pokoknya teks ajakan, biasanya itu pada kebahasaannya menggunakan kata ayo, marilah, ataupun jangan. Betul ya. Nah, jadi teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu melalui alasan